Saudara yang beta kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, senang bisa kembali menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Dan doa beta beserta keluarga, saudara semua dilindungi, diberkati, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Langkah-langkah hidup ke depan tetaplah bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan segala hal, suka dan duka, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti akan menyertai setiap langkah-langkah hidup kita. Nah, hari ini Lukas pasal yang ke-6 ayat 44 bagian A berkata demikian. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Saudaraku, ukuran keberhasilan seorang petani dapat dilihat dari hasil panennya dan kualitas hasil panennya. Saat petani menuai hasil, inilah jerih lelah seorang petani terasa terbayar lunas. Jadi semua jerih lelahnya itu dia merasakan terlunasi ketika dia bisa menuai hasil atau panen dari apa yang ditanamnya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 6 berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudaraku, begitu pula dengan kehidupan kekristenan, kehidupan hidup orang Kristen, hidup kekristenan saudara dan saya. Seseorang yang dapat dikatakan dewasa secara rohani, sekali lagi saudaraku, seseorang yang dapat dikatakan dewasa secara rohani bukan dilihat dari seberapa lama ia mengikuti Tuhan, atau seberapa aktif terlibat dalam pelayanan, atau seberapa banyak buku Kristen yang dia baca, atau seberapa mengerti teori-teori yang dia katakan atau yang diangkat dari doktrin-doktrin tentang kekristenan. Bukan, saudaraku, bukan juga seberapa aktif terlibat dalam pelayanan, tetapi melalui buah-buah yang dihasilkan dalam praktek hidupnya. Oleh karena itu, saudaraku, Matius pasal yang ketiga ayat 8 dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tuhan sangat menghendaki saudara dan saya, kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah adalah tanda adanya kehidupan rohani dalam kehidupan kita. Seperti pohon atau tanaman yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah, hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah menyiapkan tanah hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Sebab, saudaraku, Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, respon hati kita terhadap firman Tuhan akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan rohani kita. Nah, Yakobus menasihati di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21. Di sana Yakobus berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bagaimana keadaan hati kita, saudaraku? Seperti tanah yang keras dan berbatu-batu, penuh semak duri, atau tanah yang baik? Alkitab menyatakan bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Markus 4 ayat 20. Dan setiap pohon yang menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius pasal 7 ayat 17 sampai 19. Jadi, saudaraku, menjadi pelaku firman adalah bukti nyata bahwa kehidupan orang Kristen, kehidupan kekristenan saudara dan saya benar-benar menghasilkan buah.
Saudara ingat ini. Matius pasal yang ketiga ayat yang 10 berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan memberkati kita, Tuhan menopang kita, Tuhan menolong kita, supaya dalam hidup dan kehidupan kita, kita menjadi manusia-manusia, menjadi orang-orang Kristen yang hidup bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di dalam Kristus. Menjadi pelaku firman adalah bukti nyata bahwa kehidupan kekristenan saudara dan saya benar-benar menghasilkan buah. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.